Ibu boleh sambil instrumen, boleh instrumen. ya Pak James itu sendiri mulai sendiri. Oke. Selamat pagi anak-anakku semua. Haleluya. Salam. Shalom. Salam. Jumat ini kita kembali ibadah. Kita kembali menghadap Tuhan, anak-anakku semua, dari kelas 4 sampai kelas 6. Anak-anak, kalian sudah siap semua? Kelas 4 yang siap kasih jempol. Ya. Oke. Kelas 5 yang siap kasih jempol. Wah, kameranya dibuka ya anak-anak semua. Kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita buka kameranya sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung. Walaupun kita online tapi lebih kelihatan lebih bagus. Kelas 6 yang siap kasih jempol. Ya, oke. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan. Masuk dalam ibadahnya, masuk dalam hadiratnya. Anak-anak, kita nyanyikan pujian. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia. Nyanyikan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi. Mari siapkan hati dan pikiranmu semua anak-anak. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya melalui ibadah pada pagi hari ini, Tuhan datang menghampiri hidup kita. Saat pagi hari ku datang lagi. Mari menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mari ucapkan syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri pada pagi hari ini. Buat hari yang Haleluya. Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Mari kita sembah Dia. Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Lagi sekali lagi kita katakan saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama siswa kelas 4, 5, dan 6 Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami Tuhan dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau beracara Tuhan, memberkati puji-pujian kami, akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak kami Tuhan, di dalam mereka menuntut ilmu Tuhan, sehingga mereka berhasil Tuhan dalam meraih cita-cita. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Anak-anak, selamat pagi. Siapa yang bersyukur pada pagi hari ini angkat tangan. Kalau sekarang angkat tangan, tadi kasih jempol, angkat tangan. Semua sudah buka kamera ya. Nih Bapak lihat nih. Haleluya. Anak-anak mari kita berdiri yuk. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Hari lepas hari Tuhan baik bagi kita. Berdiri ya anak-anak, kita nyanyikan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatmu bagiku. Haleluya. Yuk berdiri nyanyikan dengan girang-girang ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. Nyanyikan pujian ini. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, Tuhan Yesus baik. Benar gak anak-anak? Kalau Tuhan Yesus baik, ini semua bisa dilihat anak-anak. Pagi hari ini anak-anak sehat, anak-anak sukacita ya, apalagi mau belajar. Haleluya. Apalagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan anak-anak. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari anak-anak kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tetap tinggal berdiri aja kali anak-anak ya. Nanti kan mendengarkan firman Tuhan, kalian bisa duduk. Mari kita nyanyikan pujian. Mari Tuhan berfirmanlah seperti Samuel kecil ya. Hati kami telah siap dibentuk. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk.
Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Ya. Ada yang kenal sama Lose nggak ya? Harusnya ada ya. Tahun lalu kita ketemu. Mungkin ada yang belum tahu nama Lose adalah Lose Michael. Dan Lose hari ini mau menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah usaha yang gagal. Kok usaha yang gagal ya? Anak-anak, kalian pernah gagal dalam melakukan sesuatu? Pernah? Pernah ya? Oh, ya mungkin ada yang gagal waktu ujian, ulangan nilainya gak bagus. Atau mungkin ada yang gagal membuat sesuatu, buat kue, bantu mama. Atau mungkin gagal membuat prakarya. Atau gagal yang lain. Ya, lagi ikut lomba, gak menang. Merasa gagal. Tapi biasanya waktu kita gagal, ada orang-orang yang bilang sama kalian ya, ayo jangan menyerah, pasti nanti berhasil. Ayo coba lagi, kamu pasti bisa. Nanti suatu saat kamu akan berhasil. Begitu ya? Iya. Waktu kita gagal ada orang-orang yang bilang, kamu pasti bisa berhasil. Kamu coba lagi, terus coba. Jangan menyerah, kamu pasti berhasil. Sama seperti bapak ini nih. Ya, kalian ada yang makan ini, gak suka makan ini? Coba lihat nih di gambar. Nah, siapa yang suka makan ini? Suka ya? Wah iya, Lause juga suka makan ini ya. Ayam KFC, wah enak ya. Mungkin ada yang makan ayam sama nasi, sama kentang. Atau sekarang ada yang dibuat macam-macam lagi ya. Ayam KFC enak ya. Kita bisa makan, kita bisa rasakan garingnya kulitnya, wanginya, aduh enak banget. Pakai berapa? 11 bumbu rahasia ya. Tapi kalian tahu nggak anak-anak? Yang pertama kali buat resep ini, awalnya ini namanya kita kenalnya Kolonel Sanders. Ya, Kolonel Sanders ini pertama buat cari resepnya, dia punya resepnya lalu dia coba buat, jadilah ayam goreng ini. Lalu dia jual, anak-anak tahu nggak? Waktu dia tawarin ke orang-orang, banyak orang yang menolak. Waktu dia tawarin ke rumah makan untuk jual ayamnya, banyak yang nolak loh. Kamu tahu Kolonel Sanders ini ditolak berapa kali? Gagal berapa kali? Gagal sebanyak 1009 kali. Wah, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali ditolak, gagalnya banyak sekali. Tapi Bapak Kolonel Sanders ini gak menyerah. Dia tetap jual, dia tetap bikin, dia tawarkan. Sampai satu kali dia berhasil. Akhirnya dia bisa buka itu ya, namanya KFC di Amerika, bisa sampai di Indonesia dan kita bisa makan ya. Coba bayangin kalau Bapak Kolonel Sanders ini ya, waktu ditolak, waktu gagal kelima kali, terus dia bilang, udahlah, males lah, gagal terus ini, udah deh, nggak usah jualan ayam goreng deh. Ini kayaknya ayamnya banyak yang nggak suka, ini nggak enak, udah stop. Kita bisa makan ayam KFC nggak sekarang? Enggak ya. Karena berusaha, akhirnya berhasil. Tadinya gagal, tapi dia tidak menyerah. Terus coba, berhasil. Nah, banyak hal di dunia ini, kalau kita berusaha coba, satu saat kita pasti berhasil. Dan kalian juga, jangan menyerah. Coba, kita pasti berhasil. Tapi, pagi hari ini, Lause mau bilang sama kalian, mau kasih tahu nih, ada satu hal yang kalau kalian lakukan,
mau lakukan sebaik apapun, mau lakukan sebagus apapun, pasti gagal. Loh, kok pasti gagal? Tadi kan Lose bilang, jangan menyerah, lakukan, suatu saat pasti bisa berhasil. Tapi kok sekarang Lose bilang pasti gagal? Iya, ada satu hal yang kalau manusia lakukan, kalau kamu lakukan, kalau Lause lakukan, pasti gagal. Apa itu yang pasti gagal? Mau sebaik apapun, mau sebagus apapun, pasti gagal. Ada satu. Apa itu? Kita buka Alkitab kita yuk. Dari Roma 3 ayat 20. Kita buka ya. Kita mau baca sama-sama nih. Dari Roma 3 ayat yang ke-20. Nah, kalian punya Alkitab kan ya? Kita buka sama-sama. Roma 3:20 kita baca sama-sama. Oke? Kita baca ya. Roma 3 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Firman Tuhan bilang apa? Melakukan apa? Hukum Taurat. Melakukan perintah Tuhan. Dengan kita melakukan hukum Taurat, dengan kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak akan dibenarkan. Mau sebaik apapun kamu lakukan hukum Taurat, perintah Tuhan, kita pasti gagal untuk dibenarkan. Maksudnya dibenarkan di sini anak-anak adalah diselamatkan, dosanya dihapuskan, lalu kita bisa bersama dengan Bapa di surga. Gitu ya. Kalau kita melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa masuk ke surga, firman Tuhan bilang apa? Pasti gagal. Nggak akan dibenarkan, nggak akan bisa. Setiap hari melakukan hukum Taurat tidak akan bisa dibenarkan. Banyak orang di dunia ini yang melakukan perintah Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa masuk surga. Saya mau melakukan perintah Tuhan supaya saya bisa diselamatkan. Saya mau rajin melakukan firman Tuhan supaya saya bisa diampuni dosanya. Banyak orang bilang seperti itu. Tapi tadi firman Tuhan bilang apa? Bisa atau tidak? Gak bisa. Kita tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita tidak bisa diselamatkan karena melakukan perintah Tuhan. Loh, kok aneh ya? Selama ini saya dengar saya harus melakukan perintah Tuhan. Terus buat apa? Kenapa melakukan perintah Tuhan kita nggak bisa dibenarkan? Tidak bisa diselamatkan. Dengan melakukan perintah Tuhan kita nggak bisa masuk ke surga. Kenapa? Satu. Karena kita orang berdosa. Karena manusia berdosa. Karena kamu orang berdosa. Karena Lause orang berdosa. Karena kita berdosa, masalahnya kan kita punya dosa nih. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau. Loh, emang Tuhan maunya bagaimana sih? Tuhan maunya kita melakukan perintah Tuhan tanpa terpaksa, dengan sukacita, dengan rela hati. Kita melakukan perintah Tuhan karena kita sayang sama Tuhan. Tapi tadi firman Tuhan bilang melakukan hukum Taurat untuk apa? Dibenarkan. Banyak orang tadi Lose bilang apa? Orang bilang, oh saya melakukan perintah Tuhan supaya saya bisa masuk surga. Supaya saya bisa diselamatkan. Supaya dosa saya diampuni. Coba lihat. Melakukannya untuk Tuhan atau untuk saya?
Untuk saya ya, iya Tuhan tidak pengen seperti itu. Hukum Taurat dilakukan bukan untuk kita dibenarkan. Anak-anak, karena kita manusia berdosa, apapun yang kita lakukan karena dosa kita hanya lakukan untuk diri kita. Untuk diri kita. Untuk diri kita. Karena kita berdosa. Masalah utama manusia itu adalah dosa. Dan yang harus dibereskan adalah dosa. Apakah dosa bisa dihapus dengan melakukan perintah Tuhan? Tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Karena waktu kita melakukan perintah Tuhan, karena kita masih manusia berdosa, kita masih lakukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah ini ya gambarnya nih. Kita lihat manusia, waduh ini dosa nih. Oh ya, tuh kita nih terikat dengan dosa, kemana-mana ini kita berdosa. Apapun yang kita lakukan hanya memikirkan diri kita karena kita masih berdosa. Jadi anak-anak, apapun yang kita lakukan, melakukan perintah Tuhan walaupun kita lakukan terus setiap hari, kita itu tidak bisa menghapus dosa kita. Itu tidak bisa menghapus dosa-dosa kita, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Loh, yang kedua, kenapa kita tidak bisa dibenarkan? Karena kita melakukan hukum Taurat, karena kita melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena hukum Taurat, karena perintah Tuhan diberikan bukan supaya manusia dibenarkan, melainkan sebagai panduan. Panduan. Ini perintah panduan, jadi kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan. Bangsa Israel, ya kisahnya, kalian pernah, bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu dalam perjalanannya Tuhan memberikan 10 hukum. Tuhan berikan 10 hukum, tujuannya buat apa sih? Supaya orang Israel tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebagai panduan, supaya bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya Tuhan kasih 10 perintah. Supaya mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah tujuannya itu, tujuannya bukan supaya dosanya orang Israel dihapuskan, diampuni, bukan. Tujuannya bukan untuk manusia dibenarkan, bukan. Panduan. Nah, seperti kalian sekolah nih ya di Tiara Kasih. Kalian sekolah di sini, di sekolah ini ada peraturan nggak anak-anak? Ada ya, ada peraturan. Ada peraturan yang harus kalian lakukan. Lo semua nanya, kalau kalian melakukan peraturan itu dengan baik setiap hari, apakah lalu membuat kalian bisa lulus, naik kelas hanya dengan melakukan peraturan itu, menjalankan peraturan itu? Enggak kan ya? Enggak bisa. Peraturan itu dibuat supaya kalian tahu bagaimana kalian harus berlaku, bagaimana kalian harus bersikap sebagai anak-anak sekolah yang bersekolah di Tiara Kasih. Nah itu kan ya? Bukan supaya kalian langsung karena melakukan perintah, peraturan sekolah, maka kalian langsung naik kelas. Enggak. Sama seperti itu. Hukum Taurat tidak akan membenarkan kita. Hukum Taurat tidak akan menyelamatkan setiap kita. Nah, kalau begitu, kalau hukum Taurat melakukan perintah Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menghapus dosa kita, apa yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita? Apa itu? Hanya anugerah Tuhan. Kita buka sama-sama ayatnya yuk. Dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat 8 kita buka ya.
Efesus 2 ayat yang ke-8. Nah, kita lihat di ayat ini, Efesus 2 ayat 8. Lalu saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anak-anak, kita dibenarkan, kita bisa diampuni dosanya bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dengan kita berbuat baik, dengan kita melakukan perintah Tuhan, itu tidak bisa menghapus dosa kita. Dosa bisa dihapus dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan melakukan, memberikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan? Nah, sebentar lagi bulan Desember ya. Bulan Desember biasa kita merayakan apa? Merayakan apa? Natal. Ya. Hari lahirnya Tuhan Yesus. Hari di mana Allah, Tuhan kita, datang menjadi manusia. Ya, anak-anak. Hari Natal adalah hari Tuhan lahir ke dalam dunia. Tuhan lahir dalam ke dunia, datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Untuk menggantikan kita. Nah, inilah pemberian Allah. Inilah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan tahu kita manusia itu tidak bisa dengan usaha kita sebanyak apapun, dengan usaha kita melakukan segala sesuatu bisa menghapus dosa kita, nggak bisa. Ya. Tuhan tahu kalau kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri, nggak bisa. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita, memberikan hadiah, memberikan keselamatan itu, memberikan pembenaran itu. Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Anak-anak, tadi Lause bilang di awal kita orang berdosa. Seharusnya kita ini dihukum. Seharusnya karena kita berdosa kita menerima upah dosa yaitu maut. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan bilang, anakku, aku mau tolong kamu, aku mau selamatkan kamu. Aku mau bebaskan kamu dari dosa. Aku datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Nah, ini hadiah yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, kalian mau gak terima hadiah itu? Kalau kalian disuruh pilih nih ya, kan kita gak hidup selamanya di dunia ini ya. Pada satu hari kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan bumi ini. Kita meninggal, pilihannya ada dua nih. Hidup selamanya di surga bersama dengan Tuhan, atau pilihan kedua, mati selamanya, dihukum selamanya. Kalau kalian disuruh pilih, mau pilih yang pertama atau yang kedua? Satu atau dua? Coba kasih lihat jarinya. Wow, satu ya? Oh, satu, ya. Masuk surga ya, hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Wah, Lause juga mau masuk ke surga bersama dengan Tuhan selamanya. Wah, menyenangkan sekali. Tahu gak caranya bagaimana? Cuma satu caranya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima hadiah
yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Percaya sungguh-sungguh. Waktu kamu percaya, maka dosamu diampuni. Waktu kamu percaya, karena dosamu diampuni, kamu memperoleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan berikan. Anak-anak, Tuhan sayang kalian. Dan Tuhan memberikan hadiah ini untuk kalian. Mari terima hadiah ini. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya waktu sekolah di Tiara Kasih, tetapi selamanya ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, kalau begitu kan aku udah percaya nih. Terus aku gak perlu melakukan perintah Tuhan. Tadi kan kata Lause, melakukan perintah Tuhan kita gak bisa dibenarkan. Terus jadi saya gak usah melakukan perintah Tuhan. Bukan begitu, anak. Ya, bukan seperti itu. Kita sekarang percaya sama Tuhan Yesus. Kita anak Tuhan. Kalian anak Tuhan kan ya? Kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Kita harus tetap melakukan perintah Tuhan. Kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita melakukan itu bukan untuk kita masuk ke surga. Bukan supaya dosa kita diampuni. Bukan itu. Kita kan dosanya sudah diampuni karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kan kita sudah pasti bisa masuk surga karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, karena kita sayang kepada Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, karena kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Beda ya anak-anak ya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan supaya mereka bisa masuk surga. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, karena kita sayang kepada Tuhan. Karena kita bersyukur, berterima kasih untuk hadiah yang Tuhan sudah berikan. Anak-anak, kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh ikut Tuhan? Ikut. Lupa, mari kita juga melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ingat, kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, bukan karena usaha kita. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Los berharap kalian tetap ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan kalian sungguh-sungguh mencintai, sayang kepada Tuhan selama-lamanya. Anak-anak, Lose mengajak kita bersama-sama berdoa. Berdoa. Lipat tangannya, mari kita tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa. Anak-anak Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau mau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong kami
untuk juga selalu melakukan firman-Mu. Karena kami sayang kepada Engkau. Karena kami mau berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah anak-anak ini mulai dari kecil sampai besar mereka boleh terus ikut Tuhan. Berkati dalam sekolah mereka, belajar mereka tetap semangat, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.